Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita buka pelajaran kita sampai di pelajaran ke berapa? 13 ya. Betul, 13 atau 14? 13. Dengan judul pembahasan lanjutan bab tentang tukang gambar makhluk bernyawa. Sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang dinamakan makhluk bernyawa itu kalau ada kepalanya. Tujuan dari pembelajaran kita di bab ini yang pertama, murid dapat menentukan hukuman bagi tukang gambar. Hukumannya apa ya? Lalu yang kedua, murid dapat menjelaskan tentang petunjuk Nabi dalam menghilangkan gambar. Gambar itu dihilangkan. Lalu yang ketiga, murid dapat berhati-hati dari fitnah kuburan dan fitnah gambar. Masya Allah ya, memang fitnahnya sekarang macam-macam. Dan di antara yang paling besar adalah fitnah kuburan dan juga gambar. Kita baca dalil yang pertama ya sambil disyakali. Walahuma an Aisyata radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban, kurang buka ya sebelumnya, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillahi, kurang tutup. Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang yudahiuna, lihat arti yudahiun dikali di bawahnya kosakata, artinya menyerupai. Ya, jadi kata Nabi, orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang berusaha menyerupai ciptaan Allah. Ya. Nah, berusaha menyerupai ciptaan Allah. Lalu hadis yang kedua, walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kurung buka, kullu musawwirin finnari, ngeri. Setiap tukang gambar berada di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannama. Wah, ngeri ya. Setiap tukang gambar itu di neraka tempatnya, yang kemudian dijadikan untuknya dari setiap gambar yang dia buat nyawa. Jadi gambarnya itu dikasih nyawa, yu'adzibu fiha fi jahannam. Lalu gambar yang sudah dikasih nyawa tadi disuruh ngadab dia di neraka jahannam. Ya, lihat artinya, yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, itu artinya Allah menjadikan untuknya ruh pada setiap yang digambarnya. Ya, ini masuk pula patung. Terbayang belum? Jadi kalau misalkan dia gambar ular atau matung ular, maka besok di neraka ular itu dikasih nyawa, terus dia ularnya itu disuruh nyiksa dia. Subhanallah, ngeri kan? Kalau dia gambar macan, dia di macannya dihidupkan, dikasih roh, disuruh nyiksa macannya itu. Masya Allah, Allah maha mampu ini, paham kan? Ya, Allah menghidupkan apapun kan bisa. Ya, kalau dia gambar dinosaurus maka dinosaurusnya dikei nyawa, diadab dia dengan digigiti dinosaurus. Kalau dia gambar alien, wah, disiksa pakai alien, dihidupkan dan sebagainya. Ya, sama juga patung. Disimpan bagaimana? Foto disimpan, terus kenang-kenangan ada. Ya, kalau memang tidak perlu, makanya kemarin saya sampaikan kalau kita tidak, masalah foto ini jangan sampai bermudah-mudahan, gitu aja, itu patokannya. Kalau kira-kira nggak perlu banget ya jangan bermudah-mudahan tadi, gitu ya. Baik, kita masuk ini yang kemudian hadis yang berikutnya, walahuma anhu marfu'an, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim secara marfu', kurung buka, man sawwara suratan fid dunya, siapa
yang menggambar satu gambar di dunia. Gambar, demikian pula patung, jadi sama ya. Mau dia gambar, mau dia bikin patung itu sama. Kullifa ayyan fakho fiha ruha, maka dia akan dibebani untuk meniupkan ruh pada gambar atau patungnya itu. Walaisa binafihin, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruhnya. Ya, paham? Antum pernah tahu apa orang disuruh niup ban truk, ban truknya gembos, terus disuruh niup, kira-kira apa yang terjadi? Kuat orang itu? Ngantek mati ra kuat malan. Bannya ada 16. Ya, terbayang nggak? Ini sesuatu yang masih mungkin kan itu. Kalau misalkan disuruh niup terus, mungkin ya ban truknya ya isi ya enggak? Itu masih mungkin. Tetapi kalau disuruh niupkan nyawa mungkin enggak? Tersiksa enggak itu orang yang disuruh niup dan dia enggak bisa? Dipahami ini? Nah, sebagaimana orang ya, atau kalau saya tadi kasih gambaran ban truk itu untuk memudahkan gambarannya. Kalau antum niup balon aja mungkin sekali selesai ya. Kalau antum niup batrek, wah 5 dino ngembang itu. Tersiksa antum, ya enggak? Paham ini? Nah, jadi Allah siksa dengan caranya. Waliyatubillah ya. Kemudian yang berikutnya, wali muslimin an abil hayaj. Dan diriwayat Imam Muslim dari Abu Hayyaj. Qala li Aliyun, berkata kepadaku Ali ibnu Abi Thalib, kurung buka. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau wahai Abu Hayyaj, aku utus untuk satu perkara yang aku dulu diutus juga oleh Rasul. Jadi Abu Hayyaj ini salah satu kalau mungkin bahasa gampangnya anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, paham kan? Nah, lalu Ali menyuruh Abu Hayyaj ini, wahai Abu Hayyaj, kamu mau ndak tak suruh seperti aku dulu disuruh Rasul? Paham ya? Apa suruhannya Rasul terhadap Ali bin Abi Thalib dulu? Ini dia. Ala tada suratan illa tomastaha. Tada, lihat, ala tada artinya jangan kamu tinggalkan. Jangan sampai kamu tinggalkan ada gambar kecuali kamu harus rusakkan, harus hilangkan. Nah, enek gambar, enek patung, hancurkan. Paham? Ya. Wala qabron musyarrafan illa sawaitaha. Kurang tutup. Dan tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali harus diratakan. Makanya kalau antum melihat di Bakik, kuburan Bakik itu apa? Mung rata isine watu, paling mumbul sithik ada batune tok. Kubur Utsman bin Affan ada di situ, kubur Aisyah ada di situ, dan kubur sebagian para sahabat ada di situ. Ora enek sing kaya ning negaramu iki, sing ngantek di kei kelambu-kelambu, kei apa dhuwur, dikei minyak wangi lebih wangi dari masjid, ndak ada. Maka ini wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib yang diteruskan Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj selaku anak buahnya tadi. Paham ya? Ada dua misinya. Kalau ketemu gambar atau patung dihancurkan. Kalau ketemu kuburan yang tinggi diratakan. Paham ya? Nah, ini kalau antum mau laksanakan di keluarga saja dulu. Kalau misalkan ada foto atau gambar apa itu ya mungkin jangan ditaruh situ, disimpan aja. Itu malah jadi tempat jin. Ya saya pernah ngerukyah orang, rumahnya sini gambar kabeh, gambar kuda, gambar apa, tak tanyain, Pak, apa yang pernah dirasakan di sini gitu. Kalau malam itu kayak rame banget. Ya bener wae, sini do nempel kabeh ning gambar kuwi. Jadi sini omahe foto kabeh karo gambar bener-bener gambar tangan, gambar kuda, Nyi Roro Kidul itu lho. Ya bener wae nek akeh jine. Akhirnya itu diturunin semua baru bisa diruqyah. Baik, kita baca pokok pembelajaran kita yang pertama, hukuman bagi tukang gambar makhluk yang bernyawa. 3 hadis pertama menerangkan tentang hukuman bagi tukang gambar. Masya Allah, hukumannya ada 3 nih sekaligus. Yang pertama, mereka adalah orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat, disiksa dengan siksaan yang paling keras. Lalu yang kedua, mereka diazab dengan apa yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri, di mana
dijadikan baginya pada setiap gambar yang dibuatnya itu ruh. Lalu dia diazab dengan gambar tersebut di neraka jahanam. Ya intinya tadi, gambarnya dihidupkan dikasih ruh. Ya. Lalu disuruh ngadab dia. Kalau dia bikin ular, ya, ularnya dihidupkan, suruh nyokoti dia. Kalau dia bikin dinosaurus, ya tadi, dinosaurusnya dihidupkan, suruh nyiksa dia. Waliyadzubillah. Inilah ngerinya gambar ya, gambar atau patung. Lalu yang ketiga, mereka diperintah untuk meniupkan ruh pada setiap gambar yang mereka buat, dan mereka tidak akan pernah mampu untuk melakukannya, karena tidak ada yang mampu untuk mencipta dan meniupkan ruh kecuali Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Jadi itu siksaannya 3 sekaligus. Kedua, pokok pembelajaran kedua, petunjuk Nabi dan para khalifahnya tentang kuburan dan gambar. Nih lihat nih, ya. Ali bin Abi Thalib menawarkan kepada Abu Hayyaj suatu tugas penting yang pernah ditugaskan oleh Rasul kepada Ali dulu. Ya. Apa tugasnya itu? 2. Yang pertama, kasih garis bawah, menghilangkan dan menghapus gambar. Karena dalam gambar tersebut ada penyerupaan dengan ciptaan Allah, dan juga karena gambar tersebut merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi yaitu pada kaumnya Nabi Nuh, disebabkan karena gambar dan iktikaf di kuburan. Ya, ketika Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra meninggal ya kan. Nah, itu gambar itu. Biar gambar dulu wajah-wajahnya apa? Orang-orang soleh itu, biar kalau kamu ibadah di situ ingat terhadap mereka, ibadahmu lebih bagus. Nah, lalu ganti generasi, akhirnya lu kok di tempat ibadah kok ada gambar-gambar itu apa sih? Itu dulu memang Tuhan itu disembah oleh bapak kalian, sekarang sembahlah juga. Akhirnya orang-orang di kaumnya Nabi Nuh itu menyembah tadi nama-nama tadi. Ya. Taib, masya Allah, karena gambar. Dan benar-benar terjadi kan, patung-patung yang ada sekarang itu disembah semua itu. Ya. Kok tahu dari mana? Dikei sesajen. Ya enggak? Pernah tahu tuh? Patung-patung yang ada dimanapun biasanya itu dikei sesajen. Padahal sesajennya nggak habis. Besok dikei meneh timboi neh. Ganti neh timboi neh. Sing mangan sapa? Jarine enak sing mangan. Dan parahnya orang-orang Jawa pada khususnya, atau sebagian orang-orang, ya rata-rata lah orang-orang musyrikin itu hilang akalnya kalau sudah urusan kesyirikan. Bayangkan aja profesor belajar sampai negeri mana ndak tahu, tapi kalau udah urusan sesembahan, dia memiliki jimat, dia memiliki patung yang dia sembah. Loh kok iso? Padahal ya itu nggak masuk secara ilmiah, nggak masuk. Yang lebih mengerikan dan menyedihkan lagi, ada orang-orang yang katanya pinter, jos, luar biasa, tapi bikin patung dewi disembah dewi, Tuhannya digawe dewi. Ya, dan sebagainya. Maka ya seperti itulah yang terjadi. Ya, saya pernah cerita belum yang tentang India itu, sampai ada orang-orang itu mengatakan, kalau di India itu bingung, kenapa Tuhannya karo menungsone akeh Tuhane. Iya, Tuhane karo menungsone akeh Tuhane. Ya, orang-orang musyrikinya ya. Lah kenapa? Mereka itu sangat mengagungkan, katanya itu hewan-hewan itu adalah apa? Titisan dari Tuhan, kata mereka. Makanya sidik-sidik gaweke patung hewan, patung ini kayak sajen, kayak sembahan dan sebagainya. Nah, ditiru oleh sebagian kaum muslimin qadarullah masyafa'al ya. Makanya tidak boleh bagi orang Islam nyimpen patung, nyimpen gambar tangan. Tidak boleh. Yang mutlak tidak boleh itu gambar tangan. Adapun masalah foto, itu sebagian berpendapat dibolehkannya. Paham ya? Kalau gambar tangan itu mutlak tidak bolehnya. Paham? Nah, ini yang pertama ya. Jadi kalau ketemu gambar atau patung dihapus. Ini kewajiban dari penguasa. Ya, kalau kita berkuasa juga pada keluarga kita, ya tidak boleh anak kita kemudian nyimpen patung. Tidak boleh. Anak kita gawe ini nggak boleh ya. Nah, nanti B. Kemudian yang tugas yang kedua adalah meratakan kuburan yang ditinggikan, kasih garis bawah ya. Jadi tugasnya Ali yang dulu diberikan oleh Rasul adalah apa? Meratakan kuburan sehingga rata dengan tanah.
maka kuburan tidak boleh ditinggikan kecuali sejengkal saja, sejengkal, agar tidak diinjak, agar itu kelihatan kalau itu kuburan. Ini benar-benar kelihatan kalau dibaki. Di Saudi rata-rata seperti itu, tidak dibaki aja. Ya kemarin pas saya juga jalan-jalan di dekat Mekah itu ada juga kuburan gitu. Nah kuburannya sepodo rata ono tok enek watune tok ono. Ora enek apa? Ora enek kaya ning kene ora enek. Kijing ora enek ning kono, kijing ra payu. Ya. Taib. Dan meninggalkan kuburan melebihi 1 jengkal merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan dan penyembahan terhadap kuburan, terhadap yang dikubur itu. Ya. Ketika terjadi sikap meremehkan terhadap hal tersebut, maka terjadilah apa yang dikhawatirkan dan semakin besar fitnah berkenaan dengan orang-orang yang dikubur sampai diberikan kepadanya berbagai macam bentuk ibadah seperti doa, menyembelih kurban untuk yang dikubur itu. Hal itu merupakan syirik besar, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi gambar makhluk bernyawa karena ada ancaman yang sangat keras dari hal tersebut, ya. Dan ya terkhusus fitnah kuburan ya memang benar-benar bisa kita saksikan di sekitaran kita. Ya semoga Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah yang ada. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.